ini. Terima kasih buat kesempatan waktu yang terbaik kami boleh bersatu hati Tuhan, boleh belajar tentang Engkau yang kami rindukan sebagai pimpinan hidup kami Tuhan, sebagai pencipta kami. Dan kami rindu hari ini kami boleh sehati, sepakat, sepikir di dalam Engkau. Kiranya apa yang boleh dipaparkan materi yang disampaikan oleh hambamu Tuhan, baik Pak Nathan maupun Kak Melbourne boleh menjadi satu hal yang boleh memberkati kehidupan kami semua. Kami menyerahkan semuanya, kembalikan segala puji hormat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, tepat jam 7 kita mulai lebih on time ya. Saya nggak pengen molor karena Pak Nathan sendiri jam 8 ada seminar dari Amerika. Mungkin eh, sangat dibatasi waktu ya. Saya akan share screen sebentar sebelum Pak Nathan atau Kak Melvin terlebih dahulu yang boleh masuk materinya. Ya, ini sedikit survei ya teman-teman ya yang ingin saya sudah tampil. Ya, sudah. Oke, teman-teman, ini sedikit halnya yang ingin saya sampaikan ya. Kenapa saya rindu untuk membahas tentang Tritunggal atau Trinitas? Karena banyak polemik yang mungkin kadang orang Kristen sendiri masih bertanya-tanya tentang doktrin ini. Dari beberapa pandangan survei yang saya telusuri tentang definisi Tritunggal, setiap denominasi gereja di Indonesia itu memiliki pemahaman yang berbeda ya tentang memahami Trinitas. Kalau kita lihat dari aliran Protestan, mereka mendefinisikan istilah Trinitas ini dengan istilah tubuh, jiwa, dan roh. Sedangkan orang-orang Calvinis atau orang-orang gereja seperti Reform, ya gereja Bapak Stephen Tong, Bigman Sirait, Ezra Soru itu mereka memaknai istilah Calvin ini dengan istilah omnipresent ya, tentang tiga esensi, satu eksistensi, tiga hakikat, dan satu keberadaan. Nah, sedangkan saudara kita yang Katolik memiliki pemahaman semua ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus berasal dari Bapa, tiga pribadi, satu hakikat, tiga fungsi, dan satu tujuan. Dan golongan karismatik memiliki pemahaman atau definisi tentang tiga pribadi, satu kesatuan, hakikat, keilahian ya. Sedangkan gereja GKI yang mayoritas juga gereja besar di Indonesia ya, mereka memiliki satu definisi memahami tentang Trinitas dengan istilah Allah, firman Allah, dan roh Allah, dan ketiganya saling mengasihi. Sedangkan gereja yang menjadi sinode yang terbesar di Asia Tenggara ya, salah satunya adalah HKPB ya, Huria Kristen Batak Protestan. Tiga pribadi ya, dia menggambarkan peran Bapa zaman penciptaan, Yesus zaman penyelamatan, Roh Kudus yang menyertai sampai sekarang, satu hakikat dan satu esensi dan satu tujuan. Oke teman-teman, dari beberapa hal ini mungkin memang memiliki satu pemahaman yang sama, tapi ada satu hal yang mendefinisikan dengan cara yang berbeda. Pastinya itu yang kita lihat dari beberapa pandangan dari gereja-gereja yang ada di Indonesia ya terlebihnya. Dan ini menjadi satu hal yang penting untuk kita karena sebagai pengakuan iman rasuli ya, syahadat bagi orang yang fundamental bagi iman orang sila harus pergolongan seperti tadi yang ada di atas. Sedangkan golongan-golongan seperti Unitarian, modalisme ya juga tauhid ataupun golongan Sabellianisme atau Oneness Pentakostalism itu memiliki pemahaman yang berbeda dari istilah Trinitas ya. Ada yang mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa, bahkan ada yang mengatakan tiga pribadi itu hanya ada dalam satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapa itu ya Yesus, ya Anak itu ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus. Itu adalah ajaran dari Sabellianisme ya. Dan maka dari itu penting untuk mengetahui iman rasuli ini dibentuk. Dan ini menjadi satu kredo Nicea kita ya, kredo
yang diterima ya, khususnya gereja-gereja yang berakar dalam tradisi Barat di kalangan uh, gereja Katolik pada mulanya. Credo ini disebut syahadat para rasul ya. Menurut ini Bapak Gereja Katekismus ya, pengakuan iman rasuli terbagi atas 3 bagian utama, yaitu pertama mengenai Allah Bapa dan penciptaan, yang kedua mengenai Allah Anak dan penebusan kita, yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Ya, ini pengakuan iman rasuli ini muncul dalam surat pada tahun 390 Masehi ya teman-teman, kira-kira di akhir abad ketiga atau di awal abad keempat ya. Ini menjadi satu indikasi pengakuan Kristen kita yang mengakui keberadaan 3 pribadi di dalam satu keesaan Allah ya. Ya, ini yang tiap minggu pada umumnya gereja-gereja Protestan ya itu mengucapkan ya. Umumnya gereja-gereja yang Katolik juga memiliki syahadat mereka, namun tentang eh, mereka ada kata Katolik ya. Tapi kalau di dalam gereja Protestan dia mengakui bahwa gereja yang kudus dan ya, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh. Dan tentu ini kalau kita tidak peka dalam hal-hal seperti ini, kita akan gampang jatuh dalam ajaran-ajaran yang sesat ya teman-teman ya. Maka dari ini banyak gereja yang mayoritas mungkin gereja-gereja yang modern sudah tidak menggunakan pengakuan ini karena merasa bahwa pengakuan ini tidak mempengaruhi keselamatan seseorang. Tapi bagi saya ini hal yang sangat rugi kalau Anda tidak diucapkan. Karena apa ya? Dari hal yang kita ucapkan inilah yang mampu ajaran sebuah gereja itu was being the power of the Holy Spirit ya. Kita tahu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan kita tahu down in the kingdom ya, artinya mereka the kingdom of the dead ya, dan dia duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati ya. Dan ini teman-teman yang sangat menarik bahwa on the third day ya, bangkit pula, he is risen ya, di antara orang-orang mati, dan dia juga naik ke surga. Itu membuktikan bahwa ini adalah satu pengakuan yang mutlak yang tentunya diungkapkan oleh gereja-gereja mula-mula ya. Dan ini yang menjadi introduksi pembukaan kita ya teman-teman ya. Kiranya ini boleh menambah wawasan kita semua untuk kita boleh mengerti istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab ini ya. Untuk waktu dan tempat selanjutnya saya boleh mempersilahkan nanti mungkin Pak Nathan boleh mengawali atau Kak Melvin dulu secara biblikal ataupun sejarah. Dari sejarah lebih dulu deh. Oke. Sesuai permintaan Kak Melvin, Pak Nathan. Oh ya, baik. Menyampaikan yang pertama ya. Ya, puji Tuhan Mas Happy sudah sampai Yerusalem. Saya senang lihat pemandangannya. The power of the dream, Mister ya. The energy of the dream, ya. Ke sana. Ya, betul. Hopeless. Ya, puji Tuhan ya, terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya. Senang kita terus bergabung dan terus belajar bersama. Ini sebagai peringatan saja ya, supaya kita tetap fokus, tetap terarah. Ya, kita visi Allah, visi MMB saya tayangkan karena kalau ini tetap di depan kita, kita ya punya the power of the energy of the dream ya juga ya, supaya apa yang kita pelajari kita siap melangkah, mempersiapkan untuk menjadi saksi sampai kepada akhir zaman, termasuk ya menjelaskan tentang Trinitas, bahkan tahu bagi kita diri sendiri. Dan ini sejarahnya memang dari Alkitab. Saya mau menunjukkan kita ke beberapa ayat sebelum saya nyambung dengan apa yang terjadi setelah Alkitab. Jadi ini
saya mau ajak kita lihat beberapa ayat. Halaman pertama, ayat pertama. Kita sudah nyinggung ini sedikit pada sesi Januari kemarin ketika kita belajar Kejadian. Tapi saya bacakan Kejadian 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan juga bisa lanjut satu ayat lagi, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita bisa lihat dengan tiga pertama, ada Allah, ada Roh Allah, ada firman Allah. Kemudian di ayat 23, baiklah kita berfirman Allah. Jadi ada konsep, ya ada unsur, ya ini kita mau punya kata yang baik, bukan ada tiga Allah, tetapi Allah terwujud atau dinyatakan dalam nanti kita tahu sebagai Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadi itu yang pertama. Perkembangannya ke Ulangan 6 ayat 4. Sebenarnya ini syahadat Israel sampai sekarang masih diucapkan ayat 4-9. Kalau ke negara yang lain seperti Yerusalem, seperti Kak Happy pada malam ini, kalau ke Yerusalem atau tempat ada sinagoga, mereka ucapkan ini Shema, karena ayat 4 dengarlah, dalam bahasa Ibrani Shema, dengar. Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shalom, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad. Ahad itu satu, Elohim itu plural, karena Eloi atau Eli dalam bahasa Ibrani itu satu kata atau satu, tapi lebih daripada satu itu Elohim dalam bahasa Ibrani. Jadi memang di sini ada seperti lebih daripada satu, tetap Esa dinyatakan, dituliskan di sini. Jadi itu sedikit dari perjanjian lama. Ini sangat singkat ya. Ini saya punya buku ratusan halaman tentang Trinitas Allah. Jadi ini sangat singkat, bersih singkat saja. Tapi Matius 3 ayat 16. Nah, ini semua menjadi dasar atas apa yang saya mau sampaikan dari sejarah gereja. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi firman Allah sudah menjadi manusia, yaitu Yesus. Ada suara dari langit, itu Allah Bapa. Ada Roh Kudus seperti burung merpati. Jadi sekaligus ada semuanya dari seperti yang kita ucapkan sebagai Trinitas. Tapi Allah dalam Roh Allah, Bapa dan Anak bersama-sama seperti itu. Satu lagi dari Matius sudah terkenal. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu dari Yesus sendiri. Dan yang terakhir dari seharusnya 2 Korintus, salah ketik itu, 2 Korintus 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan banyak lagi di Alkitab, tapi ini beberapa 4-5 ayat ini menjadi dasar bagi murid. Terus mereka juga punya murid. Yohanes, Matius, Yakobus, semuanya. Dan ini mereka menjadi bapak gereja. Jadi setelah Alkitab tertulis ke abad
kira-kira 90 Masehi, Yohanes punya satu murid, namanya ini, Irenaeus. Dia lahir dan 130 sampai 200 di sekarang negara Prancis, tapi dia menjadi uskup di Lyons itu, Gaul, wilayah Eropa itu, dan pada saat itu ada kepercayaan palsu namanya Gnostisisme, dari kata Yunani kenosis, tapi itu cari pengetahuan. Ya sebenarnya mungkin tidak jauh beda sekarang, mungkin seperti kejawen, mau menjadi satu dengan alami, mau menjadi satu, mau cari pengetahuan yang khusus, dan itu diusahakan, dan dia mau melawan atau menulis apa yang tersesat, apa yang salah dari kepercayaan ini tersebut. Dari itu memang sudah tersebar, sudah masuk gereja, sudah masuk yang lain. Jadi ini tulisan dari Irenaeus. Anak dan roh sama-sama kekal bersama Bapa, dan satu dengan dia, karena mereka berbagian dalam apa yang secara eksklusif merupakan karya Allah. Bapa merencanakan dan memberi perintah, anak melakukan dan menciptakan, sementara roh memelihara dan menambah. Jadi dia memberi masukan, dia memberi penambahan kepada ilmu. Ini dalam keabad 2, keabad 1 setelah Alkitab tertulis. Jadi dia mau menahankan prinsip seperti yang kita bacakan secara singkat dan cepat dari Alkitab, masih banyak lagi. Tapi kita lumayan tahu sedikit ya dari Alkitab maksudnya, dan ini supaya itu tetap ada di sana. Dan maaf ya, oke. Ada error. Ya. Baik, ya saya lanjut ini. Ini dari Irenaeus. Ini ya mungkin foto dia. Firman dan hikmat, anak dan roh adalah sepenuhnya Allah. Ini dari Bapak gereja ini. Tetap sama sekali tidak mengurangi kesatuan ilahi. Mereka bekerja dalam persatuan dan keselarasan dalam penciptaan, providensi, dan keselamatan. Itu penting pada saat itu bagi dia, khususnya karena ada palsu bahwa tubuh itu sesuatu jelek atau jahat, jadi mau lepas dari itu Gnostisisme. Jadi menurut dia ya sebenarnya Yesus seperti yang palsu ya. Wah, pada saat Yesus datang ke dunia, pada saat dia salibkan itu baik karena dia lepas tubuh sama jiwa sudah terpisah, itu baik buat dia. Tapi dia mau melawan pelajaran yang palsu itu, Irenaeus. Wah, ini mereka bekerja sama dan tidak mengurangi kesatuan ilahi. Ketika Yesus datang ke dunia, tidak mengurangi kesatuan. Dan mereka bekerja sama supaya menghasilkan keselamatan. Nah, itu yang pertama, memberi seperti pelajaran tentang Trinitas. Yang berikutnya, nama Bapak gereja namanya Tertullian. Dia ialah orang yang pertama menggunakan kata Trinitas. Orang pertama ini. Dia menciptakan kata yang baru, Tritunggal. Ya, itu seperti dalam konteks yang lain nggak ada, nggak gunanya. Tapi dia itu menjadi warisan bagi kita semua. Dan juga ada pribadi, substansi, seperti dikatakan Mas Hafi tadi, 3 pribadi. Mulai dengan Tertullian ini, kata-kata itu, atau istilahnya itu, supaya orang lebih mengerti konsep dan maksud Alkitab. Karena ini sekali lagi sesuatu ilahi, dan kita coba menggambarkan dan mengerti itu dengan kata manusiawi, kata terbatas. Allah tidak terbatas, jadi kadang-kadang susah seperti itu, tapi sebaik mungkin. Nah, tidak lama seperti itu ada kontroversi Arian. Ini ada semacam namanya modalisme, penyataan Allah dalam sejarah
manusia sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak menyatakan siapa ia secara kekal sehingga kita tidak mempunyai pengetahuan yang benar akan Allah. Juga dalam kontroversi ini, anak adalah ciptaan Allah. Perhatikan, sebenarnya masih tahan sampai sekarang. Mungkin bisa tahu. Nah, ini ringkasan klaim-klaim Arius atau dari Arianisme. Allah itu sendirian. Bapa itu unik. Itu nomor 1. Nomor 2, anak memiliki suatu asal yang ex nihilo, itu bahasa Latin atau yang artinya dari yang tidak ada. Ada waktu di mana ia tidak eksis, yaitu anak. Ia diciptakan. Allah bukan selalu menjadi Bapa karena sebelum ia menciptakan anak, ia sendirian. Saya sekali lagi ini saya menyampaikan ini pada saat itu ke abad 2. Nah, sekarang masih ada yang berpikir begitu dari agama yang lain. Mereka masih berpikir seperti ini. Allah itu unik. Isa Al-Masih diciptakan. Anak itu diciptakan. Tidak diperanakkan. Masih tahan sampai sekarang kan. Ada yang percaya seperti itu. Jadi itu bukan asli. Tapi sudah lama ada ajaran sesat yang salah atau kurang mengerti konsep Trinitas. Baik, saya lanjut. Nomor 3, Allah membuat satu pribadi ketika ia hendak menciptakan. Dan firman memiliki natur yang dapat berubah. Ya, sekali lagi ini sekitar abad ketiga sebelumnya. Dan Arius sendiri dinyatakan sesat oleh konsili atau ada perkumpulan besar. Mungkin sekarang di Indonesia seperti Bahamag, dari banyak gereja mereka berkumpul di kota ini di Afrika, kalau bahasa Inggris Nicaea pada tahun 325 Masehi ini. Dan kredonya dari konsili ini tidak jauh beda dengan yang dibacakan tadi dari Mas Happy, itu menyusul. Jadi mereka merasa ini sangat penting, kita harus menciptakan sebuah credo supaya pemahaman tentang Allah yang benar, tentang Trinitas, tentang siapa itu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa maksudnya kita? Bukan 3 Allah. Dan anaknya selalu ada. Seperti tadi di Kejadian. Berfirmanlah. Dan juga kalau kita lihat dari Yohanes itu satu lagi khususnya tentang Allah anak, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah. Nah, kalau segala sesuatu tidak mungkin ada satu hal yang diciptakan tanpa dia. Satu hal itu firman Allah. Kalau segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah, tidak mungkin ada Allah menciptakan firman dulu. Karena segala sesuatu diciptakan firman. Jadi tidak mungkin firman menciptakan diri sendiri. Dia selalu ada. Dia kekal. Jadi ini hal-hal yang sangat penting. Dan pada tahun atau abad 3 sudah ada masalah ini. Sudah mau melawan prinsip yang salah. Jadi saya mau membaca ini kredonya yang muncul. Dan setelah itu saya memberi waktu ke Kak Melvin ini. Kami percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, yang diperanakkan sebagai anak tunggal Bapa dari substansi, dan ini kata Yunani oisia, dan itu juga bisa menjadi satu topik pembahasan, tapi intinya mereka dari substansi yang sama itu, Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang. Allah sejati dari Allah sejati, diperanakkan, bukan dijadikan. Itu melawan Arius ya. Dia Allah, Roh Kudus atau anak Allah bukan diciptakan, bukan dijadikan. Konsubstansial dengan Bapa. Berarti mereka itu tadi, dari substansi atau dari hal yang sama, usia, melalui dia segala sesuatu menjadi baik segala yang di surga maupun segala yang di bumi. Yang demi kita umat manusia
menderita dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Maaf, beberapa salah ketik. Dan kepada Roh Kudus. Tetapi mereka yang berkata, ada suatu waktu di mana ia tidak ada, dan sebelum diperanakkan dia tidak ada, dan bahwa ia menjadi ada dari ketidakadaan, atau mengatakan bahwa anak Allah adalah dari hipostasis atau oise yang lain, atau dapat berganti atau dapat berubah. Mereka ini dikutuk oleh gereja Am dan apostolik. Maksudnya siapapun termasuk Arius yang berkata, wah Allah sendirian dulu, ada waktu, ada sempat dalam penciptaan alam semesta ketika tidak ada anak Allah, tidak ada Roh Kudus, mereka dikutuk. Salah. Sangat-sangat salah. Jadi itu perkembangan di antara ke abad 1 sampai ke abad 3 dan tahun itu tadi 3025 dengan ini Credo, Nicea dan Konsuli Nicea. Jadi itu sedikit yang saya bisa sampaikan tentang sejarah dari 3 abad itu, karena pasti ada lebih banyak lagi setelah itu. Zela mau salam. Tapi sebelum itu ya saya masih beri waktu ke Kak Melvin untuk melanjutkan dari bahan dia juga. Terima kasih Pak Nathan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan saya akan membagikan materi. Oke. Iya, kita sama-sama sudah dengar tadi apa yang dikatakan oleh Pak Nathan bahwa Trinitas itu dari latar belakang sejarah adanya kata Trinitas yang kemudian sesuai perkembangannya muncul juga kata Tritunggal. Secara implisit atau secara terbuka memang kata Tritunggal atau kata Trinitas ini tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi secara tersirat itu menjelaskan bahwa adanya Trinitas atau adanya Tritunggal. Nah, kita akan sama-sama melihatnya bahwa Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu Esa. Keesaan Allah diajarkan di dalam Alkitab, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab mengajarkan bahwa penyembahan hanya kepada Allah saja dan bukan kepada banyak Allah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nathan bahwa orang Israel itu mereka punya pengakuan iman, namanya itu Shema Israel, Shema Yisrael. Itu yang terdapat di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, bahwa Tuhan kita itu adalah Esa. Esa itu di dalam bahasa Ibrani Echad. Sedangkan Esa di dalam bahasa Yunani itu Heis. Nah, Heis ini bisa juga diterjemahkan dengan kata satu. Padahal maknanya juga adalah Esa. Tetapi di Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Heis ini juga dengan kata satu. Kita akan melihat bahwa keesaan Allah di dalam Perjanjian Lama itu ada 6. Kita dapat melihat dalam 6 ayat. Yang pertama itu di dalam Ulangan 6 ayatnya yang keempat. Dan yang kedua di dalam Ulangan 32 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Yang ketiga di dalam Mazmur 86 ayat 10. Yang keempat di dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Yang kelima di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6, dan yang ke-6 Yesaya 45 ayat 22. Di sini ke-6 ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu Esa atau Tuhan itu Esa. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mr. Nathan bahwa ada perbedaan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kata Tuhan yang hurufnya kapital semua itu dalam bahasa Ibrani-nya YHVH.
yang kemudian dalam perkembangannya ada yang menerjemahkannya sebagai Yahweh, Yehwa, Yehova. Itu terlepas dari itu saya tidak ingin membahasnya. Yang penting saya tetap berpatokan bahwa orang Israel tidak sembarangan atau mengkeramatkan YHVH, sehingga mereka tidak sembarangan menyebutkan nama Tuhan. Makanya di dalam Taurat jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sehingga mereka tidak menyebutnya. Nah, untuk menyebutnya itu mereka menggunakan kata lain, yaitu kata plural, yaitu Elohim, jamak, banyak, tetapi dia tetap tunggal. Seperti kita bisa lihat di dalam Kejadian 1, bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan. Nah, bara Elohim di situ, bara itu menunjukkan kata kerja, penciptaan, ucapan, bara Elohim, ucapan Allah atau Allah menciptakan. Jadi Elohim yang di situ ada 2 ayat yang bisa kita lihat di situ dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dalam bahasa Ibraninya Bereshit bara Elohim hamasim wet haares. Jadi Elohim itu dalam bentuk jamak, tetapi dikasih penekanan pada kata menciptakan, atau dengan bahasa Ibraninya bara. Dan ayat yang kedua itu kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Di situ ditulis juga dengan kalimat Allah. Allah itu yang esa, Elohim yang esa. Dan kita juga akan melihat kesan Allah di dalam Perjanjian Baru. Kesan Allah ada di dalam Perjanjian Baru itu terdapat 7 kali muncul di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama di dalam Markus 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Dan yang kedua Yohanes 5 ayat 44 sampai 43 sampai 44. Yang ketiga Roma 3 ayat 29 sampai 31. Dan yang keempat 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 12. Yang kelima Galatia 3 ayat 20. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Dan yang terakhir Yudas 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi 7 ayat ini sangat menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu esa. Jadi walaupun orang berkata, wah orang Kristen punya 3 Allah, atau orang Kristen punya 3 Tuhan, tidak. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita Allah yang esa, tidak terpisahkan satu sama yang lain, walaupun ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Yesus juga menyatakan dirinya esa dengan Bapa atau satu dengan Bapa. Itu kita dapat melihatnya di dalam 3 ayat yang Rasul Yohanes tuliskan kepada kita. Yang pertama Yohanes 10 ayat 30. Di situ Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus menyatakan bahwa dirinya satu kesatuan dengan Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri. Seperti yang tadi di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Allah, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman yang digunakan di dalam Yohanes itu adalah logos. Pengertian logos memang banyak, luas, pengetahuan, ucapan, firman, tetapi yang dimaksudkan oleh Yohanes di situ adalah firman. Dan di situ jelas bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan di ayat Yohanes 10 ayat 30, Yesus juga menyatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dan di ayat Yohanes 14 ayat 7 sampai 11 pun demikian. Begitu juga dengan Yohanes 17 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Jadi 3 nats yang saya bawakan saat ini adalah nats-nats di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya satu, esa, utuh, tak terpisahkan dengan Bapa. Dan kita akan melihat kealahan Yesus. Di sini mengapa saya menuliskan kealahan Yesus?
Karena Yesus mengucapkan ada 8 kata atau 8 kalimat yang sama dengan firman Tuhan ketika di firman Tuhan kepada Musa di dalam Ulangan 32 ayat 39 sampai 40. Di situ kata yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu anihu. Anihu sama dengan bahasa Yunani ego eimi. Nah, Yesus mengatakan bahwa dirinya itu ego eimi. Yesus menggunakan kalimat ego eimi dan ada 8 kali Yesus menggunakan kata ini. Yang pertama di dalam Yohanes 6 ayat 35, 48 dan 51. Yang kedua di dalam Yohanes 8 ayat 12, kemudian 9 ayat 5. Di Yohanes 6 ayat 35, 48 dan 51, Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup. Sedangkan di dalam Yohanes 8 ayat 12, 9 ayat 5, di situ Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Dan yang ketiga, Yohanes 10 ayat 7 sampai 9, di situ Yesus berkata bahwa akulah pintu. Dan yang keempat, Yohanes 10 ayat 11 dan ayat yang ke-14, di situ Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik. Yang kelima, Yohanes 11 ayat 25, di situ Yesus katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, Yohanes 14 ayat 16, di situ Yesus katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang ketujuh, Yohanes 15 ayat 1 dan ayat yang kelima, di situ Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur. Dan yang terakhir di dalam Wahyu 15 ayat 13 sampai 18, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah yang awal dan yang akhir, atau Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Jadi kedelapan teks ini secara utuh Yesus menjelaskan bahwa dirinya sama dengan Allah, yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani anihu tadi di dalam Ulangan 32 ayat 39 sampai 40. Dan sekarang kita akan melihat bahwa Roh Kudus adalah Allah juga. Roh Kudus adalah Allah. Ia bukan sekadar energi atau kuasa Allah. Roh Kudus disebutkan 88 kali dalam Perjanjian Lama dan 39 kali dalam Perjanjian Baru. Jadi Roh Kudus ini bukan hanya sekedar kuasa, tetapi memang dia itu Allah sendiri. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nathan bahwa kisah penciptaan itu peran Roh Kudus juga ada. Dan juga terlebih dalam kisah penciptaan manusia, baiklah kita menciptakan manusia, kata kita di situ jamak di situ. Jadi ada Allah, ada Yesus dan ada Roh Kudus. Kita juga dapat melihat ada beberapa ayat perbandingan untuk menjelaskan tentang Roh Kudus itu Allah. Ada 3 perbandingan ayat. Yang pertama dalam Yesaya 6 ayat 8 sampai 10 bisa dibandingkan dengan Kisah Para Rasul 28 ayat 25 sampai 27. Kemudian Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 dibandingkan dengan Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan juga Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 dibandingkan dengan Ibrani 10 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi ketiga teks perbandingan ini kita dapat berkata bahwa Roh Kudus itu Allah, bukan hanya sekedar kuasa. Ada kalau orang berkata bahwa dengan kuasa Roh kita dapat mengusir setan dan lain sebagainya. Itu terserah penafsiran orang. Tetapi Alkitab secara jelas membawa kita untuk mengerti bahwa Roh Kudus itu Allah. Sama seperti Yesus menyamakan dirinya juga Allah. Dan peran Roh Kudus itu ada 7. Ketika Yesus sebelum naik ke surga,
dia memberi pesan atau janji kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengutus roh yang lain. Nah, di dalam bahasa Ibrani, roh itu adalah ruah. Tetapi di dalam bahasa Yunani dikatakan parakletos. Atau juga ada yang mengalami perubahan penerjemahan dikatakan parakleton. Tetapi kata dasarnya adalah parakletos. Nah, peran Roh Kudus ketika ada setelah Yesus terangkat ke surga adalah sebagai pendamping, penghibur, penasehat, pembela, penolong, pengantara, dan juru syafaat. Nah, ini adalah bentuk peran-peran Roh Kudus. Dan saya berpendapat seperti ini, bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang utuh, esa, tidak terpisahkan. Kalau kata satu itu bisa dijumlahkan, tetapi kata esa adalah sesuatu yang utuh, tidak bisa dibagi-bagi. Jadi mereka saling mengisi satu sama yang lain. Tidak ada yang mengosongkan diri. Bapa mengisi Yesus, Yesus mengisi Bapa, begitupun dengan yang lainnya. Dan ketiganya berbeda. Bapa tidak sama dengan Yesus, Yesus tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Namun mereka saling mengisi satu kesatuan yang utuh. Kalau terpengaruh dengan filsafat Yunani, ada yang mendeskripsikan bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu seperti tubuh, jiwa, dan roh, satu kesatuan tetapi berbeda fungsi. Kalau menurut pemahaman saya, mereka beda pribadi tetapi utuh, sehingga mereka melakukan sesuatu itu saling terikat, tidak ada yang terpisahkan. Itu yang dikatakan esa. Alat Trinitas yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara bersama-sama melibatkan diri dalam mengasihi dan menyelamatkan dunia. Ini paham dari ajaran GKI. Rasul Paulus menuliskan bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Itu kita dapat melihat di dalam Korintus 5 ayat 19, dan Roh Kudus menguduskan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Filipus, siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Nah, di dalam penggalan paragraf terakhir saya ini sedikit membuat kita berpikir seakan-akan bahwa Allah berperan sendiri, Yesus berperan sendiri, dan Roh Kudus berperan sendiri. Padahal tadi saya sudah katakan bahwa mereka adalah tiga pribadi yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama dan mereka utuh. Melakukan segala sesuatu itu saling terkait. Nah, ini tujuan dari Allah bagi ini dikerjakan bersama-sama. Walaupun mereka pribadi-pribadi yang berbeda. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya menyampaikannya secara cepat karena kita punya waktu hanya sampai dengan jam 8. Jadi waktu yang tersisa kita bisa gunakan untuk diskusi bersama. Ya, teman-teman, ya untuk waktu selanjutnya saya persilahkan jikalau ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan, kami silahkan untuk bertanya ya. Kalau masih ada hal-hal yang bingung, ya ini nanti Pak Nathan dan Kak Melvin bisa bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ayo silahkan teman-teman. Jangan malu-malu supaya tidak sesat di jalan. Ayo teman-teman. Sudah sangat jelas ya dia istilah Tritunggal sendiri Latin diistilahkan bahwa Trinitas ini memiliki pemahaman yang berasal ya, awalnya itu dari Bapak Gereja tadi, dari namanya Tertullianus ya. Itu ada sebuah perdebatan yang terjadi di tahun 325 ya, melawan ajaran bidat yang dipimpin oleh Arius ya, yang mengklaim bahwa derajat Yesus ini lebih rendah dari Bapa. Maka dari itu
Tertullian berusaha mengungkapkan satu hal yang mungkin bisa menjadi jawaban di dalam konsili itu dengan merumuskan satu dalil, yaitu namanya Trinitas tadi. Ya teman-teman, dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi sangat apa ya, saya rasa bahwa memang dalam Alkitab ya kata Esa itu saya pernah lihat kata yang muncul itu ehad dan yahid ya. Ehad dan yahid ini memiliki dua arti yang berbeda, tunggal dan jamak. Kalau kata ehad itu lebih dari kata apa ya, istilahnya satu pribadi ya. Kalau istilah jamak tunggalnya itu menggunakan kata yahid ya. Maka dari itu harus ada perbedaan dari hal ini. Dan kalau kita lihat kata jamak itu seperti apa sih Kak? Kalau penggunaan kata jamak itu kalau kita lihat dari bahasa asli Allah ya, di dalam perjanjian lama itu ada kata Elohim ya. Nama paling banyak yang digunakan dalam perjanjian lama kalau saya lihat ya. Itu ada Yahweh atau El Shaddai ya, ada El Gibor ya. Itu kira-kira ada 2.500 kali ya nama Elohim ini muncul. Nah, bentuk kata Elohim ini adalah jamak kalau teman-teman tahu ya. Ya memang pada dasarnya Alkitab menunjukkan adanya semacam kejamakan tertentu dalam diri Allah ya. Maka dari itu kata Elohim ini menunjukkan kata jamak ya, artinya lebih dari satu. Kalau kita lihat lebih dari satu itu gimana sih Kak ya? Teman-teman pernah belajar bahasa Inggris ya di sekolah ya mungkin ya. Dalam sebuah kata ya, dalam bahasa Inggris itu biasanya kalau muncul kata jamak itu di akhir kata itu akan muncul kata s ya untuk mengakhiri sebuah kata jamak tersebut ya. Beda dengan kata tunggal, itu pasti itu merujuk pada aku, dia, atau kamu, itu kata tunggal ya mungkin ya. Dan contoh ya, kalau kita lihat kata tunggal ya, semestinya kalau ada satu buku pasti di bahasa Inggris kan dengan kata books. Tapi kalau lebih dari satu buku, mungkin kita akan gunakan books gitu ya, ada s-nya. Itu ya sama halnya dengan kata Ibrani ya. Kata Ibrani ya, bentuk jamak itu diakhiri dengan kata im di belakang atau di ekornya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat ya, ada dasar lagi dalam ayat Kejadian 32 ayat 2 di situ dikatakan, saya mau buka Alkitab ya teman-teman ya, mungkin ada Alkitab di laptop saya, bisa tunjukkan. Saya akan coba share screen ya, semoga bisa. Masih lemot laptop saya. Ya, di situ ada kata Mahanaim ya teman-teman ya. Ya, Mahanaim ini memiliki arti bala tentara Allah ya. Maka dari itu kata im ini menjadi satu kata jamak yang diakhiri dalam kata akar Ibraninya ya. Ya, maka dari itu kalau teman-teman memang pada basicnya hanya orang-orang yang sekolah teologi yang mungkin yang dapat belajar bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani, karena tepatnya gereja mungkin hanya mengajarkan hal-hal yang praktis untuk kehidupan yang relevan dalam kehidupan. Ya mungkin kata ini tidak terlalu penting karena orang Indonesia sendiri mungkin nggak tahu ya arti-arti dari kata-kata Ibrani, Yunaninya. Tapi bagi saya penting karena konteks dari Alkitab sendiri tidak ditulis dalam bahasa kita. Makanya dari itu kalau saya bicara soal Allah ya, itu adalah sebuah hal yang bukan rasional lagi, tapi suprarasional. Karena bagi pribadi kita, maka penting untuk iman itu mendahului pengetahuan. Kalau kita tidak berdasarkan pada iman, nalar kita nanti akan ngawur, kacau. Kalau kita hanya berpikir secara rasional, seperti orang-orang skeptik ya yang sering mengkritik tentang kekristenan, dia mengandaikan bahwa mengilustrasikan bagaimana mungkin kalau istilah ini dipakai dalam Alkitab. Kalau orang-orang Kristen historis itu sangat sangat rasional banget untuk mengkritik hal-hal yang ada di dalam Alkitab ini. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau kita nggak memiliki nalar iman terlebih dahulu yang mendahului pengetahuan, ini sangat berbahaya. Ya, maka dari itu kan muncul kayak
orang-orang saksi Yehova ya. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya lahir dari ajaran Arius ya, Arianisme tadi yang disinggung Pak Nathan tadi. Ya, ajarannya gimana sih? Saksi Yehova itu selalu menyerangnya seperti kata-kata hal yang tidak tertulis atau tersirat dalam Alkitab ya. Contoh apa sih? Kata Natal itu nggak ada dalam Alkitab. Kenapa dirayakan? Makanya saksi Yehova nggak merayakan Natal ya. Trinitas, Tritunggal. Coba kamu lihat dalam Alkitabmu. Ada nggak kata yang tertulis dalam Alkitabmu? Ya teman-teman gali sampai kitabnya jebol ya. Sampai lucut apapun nggak akan nemu kata Tritunggal atau Trinitas dalam Alkitab ya. Nah maka dari itu mudah orang luar seperti orang-orang ya orang Kedar ya yang suka banget mengkritik kekristenan ya. Mereka bilang kayak saksi Yehova, loh itu loh nggak ada toh ayatnya di dalam Alkitabmu, berarti Tritunggal itu nggak ada gitu. Nah sebenarnya serangan-serangan seperti ini sebenarnya mudah teman-teman ya. Untuk dimentalkan ya. Saya pernah diskusi dengan salah satu seorang saksi Yehova ya. Dia bilang gini, menuntut saya untuk menunjukkan istilah Trinitas atau Tritunggal. Saya cuma bermain dalam segi seperti sepak bola. Ketika saya bertahan, ada satu momentum di mana saya harus melakukan counter attack. Artinya apa? Serangan balik. Tujuan apologetika itu sebenarnya bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk menyerang. Menyerangnya bukan berarti untuk menjatuhkan, bukan teman, tapi untuk supaya Injil bisa disampaikan. Itu yang jadi indikasi penting dalam berapologetika ya. Serangan balik itu biasanya saya jawabnya gini, oh jadi kalau tidak ada dalam Alkitab berarti tidak benar ya. Oh iya pasti, dia jawabnya ya benar pasti tidak benar ya. Oh berarti kalau tidak kalau ada benar, apa ya istilahnya gini sih. Nah, saya juga jawabnya juga simpel sih teman-teman ya. Nah, kalian punya kebaktian kan setiap hari Minggu. Oh iya, kami punya kebaktian ya. Kalian punya tempat kebaktian namanya adalah Balai Kerajaan bukan ya. Coba kasih satu ayat di Alkitab ada istilah Balai Kerajaan. Nah, mereka akan cari sampai jebol Alkitabnya dan mereka tidak akan nemu kata balai kerajaan. Nama Yehowa itu juga istilah yang dipakai tidak tepat, teman-teman ya. Istilah itu dipakai dalam artian ada kata, oh itu kan balai kerajaan itu tidak merujuk pada doktrin. Loh, padahal nama Yehowa itu juga salah satu doktrin, teman-teman, pengajaran ya. Ada kata Yehowa ya, arti Yehowa itu kalau kita lihat dalam akar Ibraninya itu ada tetragramation yud he wahai. Ya artinya apa? YHWH, ada 4 huruf yang artinya personal name dari Allah. Maka dari itu teman-teman nama H itu dibuang sama mereka, nggak dipakai. Yehowa itu aja. Saya ada di Surabaya teman-teman, deket kurang lebih 10 menit dari tempat saya itu balai kerajaan ya, tempat orang-orang saksi Yehova itu beribadah tiap minggu. Dan saya sebenarnya suka main jalan-jalan ke sana. Tujuan saya sebenarnya bukan cari perkara teman-teman ya. Saya rindu untuk memahami bahwa konteks yang mereka ajarkan itu sebenarnya ajaran bidat. Tapi mereka tetap bersikeras bahwa ajaran mereka yang benar. Dan itu yang, tapi ngakunya KTP-nya Kristen, tapi nggak ngakui Yesus sebagai Tuhan. Itu kan kacau. Itu yang orang Kristen harus paham supaya istilah Trinitas ini tidak disalahgunakan ya. Ketika ada argumen-argumen, serangkaian serangan-serangan, teman-teman bisa dengan bijaksana menjawab sebuah argumen-argumen yang bagi saya harus dijawab. Pertanyaan, silakan teman-teman. Ayo Yosua, katanya tadi pengen bertanya. Ya nih, ada pertanyaan dari Yosua Arisandi ya teman-teman ya. Saya mau tanya Kak Heb, kalau misalnya nih ada orang yang bertanya soal Trinity, akan tetapi dia belum memahami betul siapa Yesus itu, dan orang tersebut tahu kalau Yesus itu cuma ada satu, itu bagaimana Kak? Ya mungkin Kak Melbourne atau Pak Nathan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Yosua. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus ya. Jadi Yesus itu adalah manifestasinya Allah. Kita orang Kristen itu percaya bahwa
Allah atau Bapa itu adalah roh. Makanya ketika Yesus berhadapan dengan perempuan di sumur Yakub, dia berkata bahwa Allah adalah roh. Oleh karena itu kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, Yesus itu adalah wujud Allah sendiri dalam bentuk manusia. Karena yang dijangkau adalah manusia dan dunia. Itu. Jadi Yesus itu bukan datang sendirinya, tetapi Allah yang menyerupai manusia. Kalau di dalam liturgi, tahun liturgi itu dikenal dengan transfigurasi. Transfigurasi itu adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Itu yang Oke, ya. Mungkin Pak Nathan mau menambahkan jawaban untuk Yosua. Ya, saya hanya menambah sedikit. Sebentar lagi ada ini filenya baru dikirim lewat chat. Saya berasumsi bahwa yang bertanya soal Trinity dari latar belakang Islam. Jadi saya hanya kirim satu file menurut Quran firman Allah atau Isa, karena kita tahu ya seperti dikatakan sudah baik dari Kak Melbourne itu manifestasi, tapi juga ada titik temu atau bisa menjadi jembatan dari kita mereka. Nah, titik jembatan bukan titik parkiran. Maksudnya kita hanya sebutkan terus kita mengarahkan ke kebenaran. Jadi jangan menjadi seperti penafsir atau coba membuktikan kebenaran dari kita mereka. Hanya jembatan dari seperti saya di barat sungai mau ke timur sungai. Terus membawa mereka ke kebenaran. Itu ya baiknya karena memang betul siapa. Ini pengalaman saya. Yesus bukan Tuhan. Wah, menurut kepercayaan yang lain ya. Tapi mengapa orang Kristen menyebutkan dia Tuhan? Mengapa? Nah, bisa menjelaskan. Alasan sudah disampaikan seperti dia lahir dari seorang perawan, dia tidak pernah berdosa, dia melakukan banyak mukjizat, dia mengampuni dosa. Siapa bisa mengampuni dosa selain Allah? Dia di dunia dan dia seperti orang yang diturunkan dari atap, tidak bisa berjalan, diturunkan oleh teman, dan dia berkata kepada orang itu, dosamu sudah diampuni. Tapi supaya orang di sini bisa tahu bahwa akulah Tuhan, ya ambillah tikarmu dan berjalan, berdiri dan berjalan. Dia melakukan banyak mukjizat. Dia juga disebutkan anak Allah dari setan-setan, seperti dari bawah. Karena itu kegelapan kerajaan bawah. Dia disebutkan anak Allah dari sesama, dari muridnya. Wah, ini memang Tuhan. Dari yang lain dia disebutkan Tuhan. Dan dalam bahan tadi dari Kak Melbourne, ya dari diri sendiri, aku, ego emai, akulah ini, atau khususnya yang Yohanes 8:58, sebelum Abraham ada, akulah ada, akulah Yahweh, dia bilang seperti itu. Juga dari atas, ada suara dari langit, inilah anakku. Ini dari bawah, dari sesama, dari atas, dari diri sendiri. 4 suara yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak. Dan ada banyak ayat lagi atau prinsip lagi. Tapi ya saya hanya mau kirim itu bisa dibahas biar tahu, bisa punya senjata, bisa menunjukkan bahwa sebenarnya dalam Al-Quran sendiri sudah ada cukup lumayan cukup tentang kebenaran. Terus kita bisa menafsirkan sesuai Alkitab. Yaitu sedikit tambahan dari saya. Ya. Oke teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, istilah. Ya silakan Yosi. Ya, saya mau bertanya kenapa Allah itu
memakai Yesus menyebutkan itu sebagai anakku, kenapa nggak menyebutkan aku sendiri menjadi manusia? Soalnya orang-orang lain itu berpikir kalau Allah itu beranak seperti itu. Terima kasih, itu tolong dijelaskan. Oke, mungkin Kak Melvin mau menjawab argumen dari Yosi pertanyaannya. Terima kasih Mbak Yosi. Mengapa Allah itu menyebut Yesus itu anak? Kalau kita mau melihat dari tafsiran konteks jauh, itu kita bisa melihat dari bagaimana Allah melakukan korban ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Jadi waktu itu Allah mengambil hewan, kemudian disembelih dan darahnya ditumpahkan untuk penebusan dosa. Nah, Yesus sendiri dikatakan anak domba. Saya lupa di Ibrani berapa itu, di situ dikatakan bahwa tidak ada penumpahan darah maka tidak ada pengampunan dosa. Jadi memang harus ada penumpahan darah. Nah, Yesus di situ dikatakan anak, di situ bukan hanya sekedar anak, tetapi Yohanes memberi keterangan lebih jelas bahwa lihatlah anak domba Allah. Ya. Jadi kenapa Yesus itu bukan disebut Allah sendiri, kok harus anak? Karena konteks pernyataan Yohanes itu kepada siapa dulu? Kepada orang-orang pada saat itu. Jadi kita mau menafsir Alkitab itu kita harus lihat dulu konteks, budaya, dan situasi saat itu seperti apa. Orang-orang yang dihadapi seperti apa. Yes. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, itu seringkali hal-hal yang bagi saya menjadi polemik sendiri ya. Kadang mereka tuh ngawurnya gini sih menyerangnya. Kamu percaya Yesus anak Allah? Dan itu kadang saya melihat satu debat ya, itu salah satu pendeta yang sudah senior namanya Budi Asali. Debat dengan salah satu apologet muslim namanya Insan Moko Ginta yang baru meninggal ya. Dan salah satu mu'alaf dari Kristen namanya Ustadz Nababan. Beliau berargumen gini sih. Saya ingat sih, tapi mau tertawa sendiri kalau istilahnya itu kalau saya mau pakai ya teman-teman ya. Anak ya, tentang anak ya, istilah anak ya. Ini ya istilah anak monyet ya, saya masih ingat ya. Waktu itu orang-orang sangat senang dengan argumen dari Pak Ustadz Nababan ini. Kamu percaya kalau anak monyet itu munyuk gitu ya? Ya percaya. Berarti lebih tinggi mana monyet sama anaknya? Ya tinggi bapak gitu. Nah saya pertanyaannya sih simpel sih teman-teman. Ya seringkali hal-hal seperti ini yang akhirnya menjadi orang Kristen bingung sendiri dengan hal-hal yang bertentangan ya. Kayak istilah 1 tambah 1 tambah 1 lagi berapa? 3. Loh kok bisa? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kok 1 lagi? Dan kadang kita ini loh teman-teman ya, Tritunggal tidak dapat dipahami seutuhnya. Karena tadi loh, Allah yang transenden. Dan akal kita, rasio kita nggak mungkin melampaui istilahnya Allah yang jauh itu tadi. Tapi secara imanen ya, maka dari itu iman harus mendahului pengertian atau pengetahuan. Kalau orang ingin kritik tentang Trinitas, dia harus tahu Yesus dulu. Ya, orang nggak akan gagal paham kalau tidak tahu Yesus. Kenapa mereka gagal paham tentang istilah Trinitas, tentang tiga? Karena dia berpikir bahwa, oh, 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Nggak mungkin 1 tambah 1 tambah 1 itu jumlahnya 1. Ya anak SD, anak TK, kalau ditanya itu jawabannya 3. Nggak mungkin 1. Tapi kok bisa 3 di dalam 1? Nah itu kalau mereka pakai istilah rasional atau akal, jawaban mereka akan sangat meyakinkan kita. Oh iya dong, berarti ajaranku nggak bener dong. Nah itu loh teman-teman ya, kalau kita nggak berdasarkan pada sebuah pengertian, berdasarkan Alkitab yang kuat, ya basic kita akan seperti hal-halnya lihat debat-debatnya Zakir Naik ya, itu orang-orang yang bagi saya imannya
masih iman di bawah, karena iman pelataran lah dalam basic tabernacle itu. Karena mereka itu mudah sekali dihasut dengan sebuah dogmatika yang berdasarkan sebuah prinsip logika semata tanpa belajar dari sejarah yang ada di dalam kekristenan, karena dia hanya melihat dari segi kritik-kritiknya saja. Ya mungkin ada tambahan Pak Nathan untuk pertanyaan Yosua ini tentang yang saya dimaksud. coba menjawab di chat supaya jelas ya. Iya. Pernyataan tadi yang saya sampaikan hanya supaya kita bisa tahu bahwa itu pernyataan dari seorang bapak namanya Aryan dan ia tinggal di keabad 3 dan akhirnya ada Konstantin, ya kita pernah belajar tentang Konstantin di dalam ini dan akhirnya dijawab dengan credo karena itu sedang muncul di wilayah sana dan harus ada jawaban. Jadi itu sesat, pernyataan sesat maksudnya, tapi dan akhirnya ada credo Nicaea itu. Ya itu saja. Mungkin ada dari Yosua lagi. Itu jadi itu bukan Alkitabiah intinya, yang Allah yang sendirian dan Bapa unik, itu hanya pendapat Aryan itu. Ya, mungkin itu bisa menjawab ya Yosua ya tentang dimaksud dengan Allah yang sendirian ya, Bapa yang unik itu seperti gimana ya tadi ya Pak Nathan, itu tentang credo Nicea ya, seperti halnya yang diungkapkan tadi ya oleh Aryan. Ya, Arianisme ya. Dan mungkin, itu seperti kita sudah belajar itu muncul kepercayaan yang sesat. Bidat itu udah ada teman-teman sejak abad kedua ya, ataupun di awal gereja mula-mula itu sudah ada ya. Jadi nggak harus di zaman sekarang ada bidat ya. Tadi bidat itu udah ada sejak gereja mula-mula ini ada ya. Seperti ajaran-ajaran yang bertentangan ya. Saya pernah ajar ya teman-teman tentang sejarah mulai munculnya Injil-Injil Gnostik ya, seperti Injil The Gospel of the Thomas ya. Terus ada Injil Maria ya, Injil Filipus ya, katanya Yesus menikah, itu kan ada di Injil Filipus, memang dinyatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena ya. Itu sebuah argumen-argumen yang sebenarnya perlu kita jawab juga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang ngawur seperti mereka. Oke, mungkin ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri dalam doa. Hal yang menarik ya teman-teman ya, kita bisa belajar hal-hal yang bagi saya bisa membangun iman kita. Saya berharap dalam segi doktrin Allah ini ya, memang hal yang mustahil bagi seorang ciptaan mempelajari seorang pencipta. Itu adalah hal yang di luar tadi loh, ada istilah dalam filsafat itu rasional, kontrarasional, dan suprarasional yang ketiga, bahwa ini melampaui ya, beyond, bukan above lagi. Kalau di atas mungkin kita bisa lihat ujungnya, tapi kalau beyond udah melampaui, mungkin kita nggak bisa lihat secara mutlak dalam perspektif kita ya. Itu sudah kita akan boleh akhiri teman-teman dalam doa ya. Kalau nggak ada, nanti teman-teman yang pengen lihat rekaman ini nanti bisa di-share Pak Nathan ya melalui grup Pedoman 1 ya, grup PI kita, supaya boleh menjadi berkat ya di channel YouTube-nya, boleh menjadi kesaksian bagi bangsa kita, dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang hubungan relasi ya dengan sesama. Saya berharap teman-teman yang di MNB harus datang dan harus ikut dalam seminar ini menjelang